Apa dia bilang? Rakyat tidak usah protes-protes. Kalau protes kalian punya jasa apa kepada negara? Yang nggak punya jasa nggak usah bicara. Kacau nih orang, saudara. Jangan, kalau bilang enggak saya orang kasar, saya nggak bisa bicara santunnya, jangan jadi pejabat. Pejabat itu pakaiannya mesti rapi, bicaranya mesti rapi, duduk mesti rapi, mesti jujur, adil, tidak korupsi. Itu pejabat, saudara. Tapi kalau pejabat ngomongnya sembarangan, ikut korupsi, itu namanya bukan pejabat, penjahat. Betul? Nah, maka itu saya mau tanya nih, kalau besok nih semua orang Lampung saya undang untuk perang lawan koruptor, siap tidak? Kalau dari Jakarta saya serukan, ayo uber koruptor, gantung di jalan, setuju tidak? Siap revolusi rakyat, siap revolusi rakyat, takbir, takbir, takbir. Saudara sekalian, Rizik Syihab kembali mengatakan sesuatu yang tidak enak kepada keluarga Bapak Joko Widodo, saudara sekalian. Dan banyak hal yang akan dibahas nanti oleh Rizik Syihab ini, salah satunya bagaimana permasalahan yang terjadi. Dan nanti Rizik Syihab, saudara sekalian, akan mengajak orang-orang ataupun rakyat pribumi untuk berperang, saudara sekalian. Nah, berperang melawan apa? Nanti kita akan sama-sama saksikan, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Kita punya negeri ini lagi kacau balau, ini nggak main-main. Dan saya menyesalkan banyak pejabat-pejabat kita sekarang ini kalau menjawab pertanyaan protes rakyat udah nggak punya etika, ya kawan. Dulu zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu orang kalau sudah jadi menteri bicaranya rapi. Tanya orang-orang tua kita, yang namanya menteri bicaranya rapi, duduknya rapi, nggak ada angkat kaki, saudara. Semua etika dijaga. Kalau sekarang ini kacau, rakyat protes ini, rakyat protes, ibu-ibu teriak. Kata ibu-ibu, listrik mahal, protes. Pejabat jawab apa? Ya jangan masang listrik. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Bapak-bapak yang punya motor teriak, saudara, bensin mahal, saudara. Bensin udah mahal, ngantri. Kata pejabat yang berwenang apa? Ya jangan beli bensin. Enak kayak gitu jawab, jangan beli bensin. Kan mestinya dia mikir, saudara. Kita teriak lagi, ibu-ibu, cabai mahal. Kata pejabat apa? Nanam cabai sendiri. Ini negara macam apa, saudara? Ada lagi pejabat, saudara, jabatannya dulu zaman Jokowi sederet, wah sekarang dipakai lagi, saudara. Kalau ada protes, mahasiswa bilang Indonesia gelap. Apa dia bilang? Kau yang gelap. Apa, saudara? Kalau mahasiswa mengatakan Indonesia gelap, panggil mahasiswanya. Adik-adik mahasiswa, apa sih maksudnya gelap? Nanti dijelaskan oleh mahasiswa. Oh ya, yang kami maksud gelap, penegakan hukum ini belum beres, korupsi ini masih merajalela. Yang kami maksud dengan gelap ini. Dengarkan, betul. Nanti pejabat udah dengar begitu, perbaiki, betul. Enggak, jawabnya enak. Udah gitu yang lebih kurang ajarnya lagi apa dia bilang? Begitu rakyat protes, mahasiswa protes, apa dia bilang? Udah nggak usah protes-protes, yang protes sono keluar dari Indonesia. Ini dia nih, lu pakai sebut nama lagi lu. Polisi mana? Polisi Pak tuh, dia tuh Pak. Ya bukan, yang nyebut gua yang ditangkap ntar. Masya Allah, udah tahu orangnya. Ngomong kayak negara punya bapak moyangnya, saudara. Semua orang diusir. Purnawirawan jenderal rame-rame, saudara, datang ke DPR menyerahkan surat minta dengan hormat supaya wakil presiden dimakzulkan, saudara. Apa kata ini pejabat? Itu jenderal kampungan, kalau nggak suka keluar aja dari Indonesia. Ini negara kayak punya dia, kurang ajar tidak? Ada lagi lebih kurang ajar. Ini yang satu nih, ini jangan sebut namanya, tuh dia tuh, emang dia tuh. Gue sih nggak sebut nama, tapi yang disebut bener, bener. Lu tahu aja. Gue pikir orang di sini nggak tahu. Udah tahu. Tahu gak yang paling kurang ajar? Ini dia. Apa dia bilang? Rakyat tidak usah protes-protes. Kalau protes kalian punya jasa apa kepada negara? Yang nggak punya jasa nggak usah bicara. Kacau nih orang, saudara. Jawab jangan. Kapan? Lu
maunya sekarang dulu. Saudara, siapa bilang nih rakyat gak berjasa? Kasih tahu itu, saudara. Tunggu dulu. Ini rakyat semua beli baju tuh kena pajak, betul? Beli peci kena pajak, betul? Beli celana kena pajak, betul? Beli kain kena pajak, betul? Makan di restoran kena pajak, betul? Beli bensin ada pajaknya, betul? Bayar listrik kena pajak, betul? Kita isi pulsa juga ada pajaknya, betul? Kalau begitu kita rakyat bayar pajak tidak? Bayar pajak tidak? Berarti itu pajak buat apa? Buat negara, bukan? Buat negara. Kalau gitu kita rakyat berjasa tidak kepada negara? Enak yang ngomong rakyat nggak usah protes. Apa jasa kalian? Pala lu bomenyan. Gue pengen tarik aja kumisnya tuh. Tuh gregetan gue. Jangan sebut nama, tapi bener yang disebut tadi. Kira-kira jelas gak? Saya tanya kurang ajar gitu. Jangan ngomong rakyat nggak berjasa. Ente punya 16 perusahaan, udah bayar pajak apa belum? Kan dia punya 16 perusahaan, saudara. Ada perusahaan tambang, ada perusahaan nikel, saudara. Sudah bayar pajak belum lu kumis? Ngomong rakyat nggak berjasa, jangan-jangan 16 perusahaan dia belum bayar pajak, betul? Kenapa? Karena nama dia terpampang, saudara, terpampang di Panama Papers, saudara. Terpampang itu nama-nama yang terpampang di Panama Papers adalah orang-orang yang melarikan diri dari pajak. Dia nggak bayar pajak bilang rakyat nggak bayar pajak, gua kepret juga lu. Tapi udah tunggu dulu, setan lagi ribut. Makanya kita jangan kepret dulu, tonton dulu. Setuju? Setuju? Setan berantem, tonton. Setuju? Setan yang satu tumbang, yang satu kecapean, betul? Kalau udah kecapean kita apain? Jorokin. Setuju? Takbir. Ini dia tadi saya katakan, enak aja tuh pejabat ngomong tuh nggak pakai mikir lagi, saudara. Nggak boleh sama rakyat nggak boleh. Kalau kau nggak bisa bicara santun, jangan jadi pejabat. Jangan. Kalau bilang enggak, saya orang kasar, saya nggak bisa bicara santunnya, jangan jadi pejabat. Pejabat itu pakaiannya mesti rapi, bicaranya mesti rapi, duduk mesti rapi, mesti jujur, adil, tidak korupsi. Itu pejabat, saudara. Tapi kalau pejabat ngomongnya sembarangan, ikut korupsi, itu namanya bukan pejabat, penjahat. Betul? Nah, maka itu saya mau tanya nih, kalau besok nih semua orang Lampung saya undang untuk perang lawan koruptor, siap tidak? Kalau dari Jakarta saya serukan, ayo uber koruptor, gantung di jalan, setuju tidak? Siap revolusi rakyat, siap revolusi rakyat. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Negara lagi tenang-tenang, sudah lagi tenang negara. Tahu-tahu menteri nyolong pulau, iya. Aceh lagi tenang, lagi damai, enak ya. 40-nya diambil, ya dia ngamuk orang Aceh. Kenapa bikin ribut? Pejabat jangan bikin ribut. Itu 4 pulau dari zaman sejarah ratusan tahun yang lalu itu memang punya Aceh. Biar aja Aceh yang mengelola, Aceh yang ngurus. Pakai diambil, mau dikasih mantu si dia tuh. Lu tahu gak si dia? Lu tahu gak? Tahu? Jangan disebut. Ya lu pakai nyebut. Tapi benar sih yang disebut. Benar. Masya Allah, kacau tidak? Nah insya Allah sepulang dari Lampung saya akan berangkat ke Aceh. Besok malam saya masih ada acara di Kota Bumi. Insya Allah Seninnya pulang saya akan langsung berangkat ke Aceh ya Wan. Karena kondisi Aceh ini lagi panas, nggak main-main saudara. Ini perdamaian yang sudah kita bangun bersama saudara, begitu rapi, begitu bagus. Besok bisa perang lagi di Aceh. Hati-hati, Aceh itu adalah suatu bangsa yang selama 350 tahun penjajahan Belanda, Aceh nggak pernah takluk, saudara. Yang lain takluk kepada Belanda, Aceh tidak pernah takluk, saudara. Nah, jangan sampai nanti Aceh meradang lagi, perang lagi, minta merdeka lagi, nanti Indonesia yang rugi, saudara. Bagi itu yang namanya pejabat, jangan bikin gaduh. Kok pejabat bikin gaduh? Ada urusan apa? Nggak ada angin, nggak ada ujang, 4 pulau lah diambil. Begitu diselidikin ternyata tuh pulau banyak minyaknya, gasnya. Oh, lu mau nyolong kalau begitu.
Ya kalau Aceh yang pegang dia nggak bisa nyolong, dikasih mantunya si dia tuh. Nah, kalau mantu si dia kan ya sama-sama maling. Nah, jadi gampang nyolongnya. Gawat tidak? Gawat tidak? Udah saya jangan terusin dah, nih ceramah udah gigi 3 nih. Nah, kalau diterusin bisa gigi 7, pulang tangkap lagi. Ini masyarakat begitu Habib ditangkap, alhamdulillah, untung bukan aneh yang ditangkap. Tapi saya terima kasih kepada semua masyarakat. Walaupun saya dulu 3,5 tahun ada di Mekah, kemudian pulang di penjara, saya punya pengawal 6 santri saya dibunuh, saudara. Tapi umat di mana-mana, habaib, kiai, pondok-pondok pesantren nggak berhenti mengirimkan doa. Tanpa doa umat, tanpa doa para kiai, tanpa doa santri, saudara, mungkin dari kemarin saya sudah binasa. Nah, tapi karena ada doa, doa itu silahul mukmin. Saudara, dengan doanya habaib, doa kiai, doa ustadz, doa pondok pesantren, di majelis taklim, di mana-mana saya dengar itu doa, ya ikhwah. Saya yang mulai jenuh, hilang jenuhnya. Yang mulai lemah, hilang lemahnya. Yang mulai khawatir, hilang khawatirnya, saudara. Yang mulai capek, hilang capeknya. Kenapa? Berkat doa para habaib dan para ulama. Dan saya tidak akan pernah berhenti, saudara, untuk berjuang. Saya sudah amanatkan kepada mantu-mantu saya. Alhamdulillah Allah kasih saya punya menantu, saudara. Ada Habib Alwi, ada Habib Muhammad Al-Attas, ada Habib Muhammad Hadi, ada Habib Hanif yang suka sering juga ke Lampung, ya kawan. Habib Hanif Al-Attas, semuanya Allah kasih orang-orang berpendidikan agama, semuanya ulama, ulama muda, dan semuanya membantu saya dalam berdakwah. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir, saya tetap, saudara, berjanji kepada umat, kami tidak akan pernah mau berpisah dengan umat. Kita akan berjuang bersama umat, hidup mati bersama umat. Jangan coba-coba, ada siapapun, pejabat tinggi manapun, apapun pangkatnya, jangan coba-coba mereka menindas rakyat, menyusahkan rakyat, menghancurkan rakyat. Kalau itu terjadi, saya akan ajak umat bangkit semua, angkat senjata, revolusi rakyat, saudara. Takbir, angkat tangan semua, kepala di tangan, takbir, takbir, sallu ala nabi. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penyampaian daripada Bapak Rizik Sihab dan banyak hal yang beliau sampaikan. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dia sampaikan, saudara sekalian, tidak ada lainnya, yaitu bagaimana mereka atau Rizik Sihab ini di dalam ceramahnya mayoritas mengajak untuk rakyat benci terhadap pemerintah, untuk rakyat benci terhadap keluarga Bapak Joko Widodo, untuk rakyat benci terhadap bagaimana kita tidak menghargai mantan presiden kita, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat bagaimana Bapak Joko Widodo, saudara sekalian, dengan segala macam kebijakannya yang luar biasa, bagaimana bagaimana jalan di Papua itu, saudara sekalian, yang sangat-sangat tidak elok untuk dilihat, bagaimana kita menempuh satu jarak kota satu dengan kota yang lain, tempat satu dengan tempat lain, itu sampai berjam-jam, saudara sekalian. Namun berkat Bapak Joko Widodo dengan pembangunnya infrastruktur yang sangat luar biasa, nah, jadi jalan yang di Papua itu bisa ditempuh yang 3 jam menjadi 1 jam, saudara sekalian. Kenapa? Karena jalannya yang bagus. Banyak sekali hal-hal yang kebijakan-kebijakan Bapak Joko Widodo yang luar biasa, saudara sekalian. Ya, meskipun kita tidak bisa menafikan, ya saudara sekalian, kita tidak bisa tidak mengakui ada memang kekurangan-kekurangan yang memang ada dalam Bapak Joko Widodo ini dalam pemerintahannya selama 10 tahun. Ya, itu wajar, saudara sekalian. Siapapun, dan baik itu dari presiden pertama kita sampai presiden yang sekarang, itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sebut saja Bapak Soeharto, saudara sekalian, bagaimana beliau itu bahkan dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, saudara sekalian. Dan meskipun dengan secara hal yang luar biasa, dia memerintah Indonesia ini selama 32 tahun, luar biasa sama sekali. Tidak ada orang-orang yang berani berbicara, semuanya tunduk kepada pemerintah. Namun, saudara sekalian, di balik hal itu ada hal-hal kekurangan di balik pemerintahan Bapak Soeharto, saudara sekalian. Ya, salah satunya bagaimana beliau itu tidak mau turun dari jabatannya sehingga demo besar-besaran oleh mahasiswa, saudara sekalian. Nah, terkait dengan itu, sama halnya dengan Bapak Joko Widodo, saudara sekalian. Mantan presiden kita 2 periode. Saya yakin 2 periode ini bukan sembarangan, saudara sekalian. Bukan rakyat memilih Bapak Joko Widodo ini dengan tutup mata, saudara sekalian. Pasti
ingin daripada melanjutkan pembangunan yang sudah ada, ataupun Bapak Joko Widodo masih diminati kepemimpinannya oleh rakyat Indonesia. Makanya beliau menjadi presiden 2 periode, saudara. Nah, kembali lagi Rizik Sihab di sini bermain. Bagaimana kesenjangan antar pemerintah, pejabat kita di Nusantara ini, di negeri ini dengan rakyatnya itu saling membenci. Ya, seperti itu kurang lebih. Dan hal yang sangat-sangat tidak elok untuk kita dengar untuk Rizik Sihab ini, saudara sekalian, bagaimana dia mengajak perang untuk para koruptor. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, saudara sekalian, ini memang luar biasa. Koruptor itu tidak baik, saudara sekalian. Namun yang perlu dipikirkan di sini, ajakan rakyat, ajakan pribumi untuk perang terhadap para koruptor oleh Rizik Sihab ini, saudara sekalian, itu memang sekilas luar biasa. Membela hak dan yang benar, amar ma'ruf nahi mungkar. Namun hal yang di sini, Anda hidup di Indonesia, ada negara hukum, saudara sekalian. Kita bagaimanapun jahatnya seseorang itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tidak boleh menghakimi, apalagi memerangi. Bagaimanapun jahatnya seseorang, saudara sekalian. Nah, kenapa Rizik Sihab itu FPI-nya dibubarkan? Kenapa? Karena bisa dibilang pada zaman era Bapak Joko Widodo ini sangat-sangat berbahaya. Bahkan bisa mengancam menggulingkan ataupun makar terhadap pemerintah, saudara sekalian. Makanya FPI itu dikatakan organisasi terlarang, saudara sekalian. Ya, terlepas daripada hal-hal yang lain ya, yang menurut pertimbangan pemerintahan era Bapak Joko Widodo ini yang tidak etik atau tidak layak untuk FPI ini bisa dibiarkan di Indonesia ini. Ya, sehingga ormas Rizik Sihab adalah ormas yang terlarang ya, saudara sekalian. Nah, namun terlepas dari hal itu, saudara sekalian, Bapak Joko Widodo memang kita tidak tidak bisa menafikan ada kekurangan beliau di dalam pemerintahan. Namun di balik kekurangan itu banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Bapak Joko Widodo. Kemudian Bapak Prabowo juga pun banyak sekali kelebihannya, baik itu belum genap 1 tahun ya memerintahnya, ataupun 1 tahun lebih. Itu korupsi di mana-mana itu bisa berantas oleh Bapak Prabowo. Namun kalau kita lihat ada hal-hal yang masih kurang di dalam Bapak Prabowo dalam memerintah, saudara sekalian. Nah, itu kita sebagai rakyat mendukung, bukan malah mengkritik lalu mengajak massa untuk demo, saudara sekalian. Ya, sampaikan kalau ada yang tidak baik terhadap pejabat kita, pemerintah kita, sampaikan dengan hal yang baik. Bukan untuk mengajak rakyat untuk membenci terhadap pemerintah kita, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada saya salah kata, saya minta maaf, saudara sekalian. Ini semata-mata analisis pribadi saya sendiri. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.